Iya, tapi kan Yesus itu kan datang kan kan dah saya bilang di Jadi esensinya perjanjian apa lama. penyaliban ini? Kalau yang disalib ternyata manusia-manusia juga. Penebusan dosa Apa? lah, penebusan dosa. Nah kalau gitu kan berarti bisa dong nebus dosa manusia pakai daging manusia. Wah nggak bisa, jangan nggak bisa manusia seperti kita nggak sama seperti Yesus Pak, nggak sama. Tapi nah Yesus manusia kan, tapi nggak berdosa gitu kan? Oh iya, Nah itu dia nggak mau, nggak bisa dan nggak mau gitu. kan itu kan Yesus itu kan kedagingannya itu yang berwujud. Lah coba di Yesaya 43, akulah juru selamat, akulah penebusmu. Itu kan yang mau ngomong bukan kedagingan itu roh yang ngomong itu. Iya, Kenapa tiba-tiba tapi kan jadi daging? kan begitu dilihat Allah Elohim Yahweh dari sorga bahwa manusia ini sudah keterlaluan berbuat dosa, sudah banyak dikirim nabi, tapi nggak sadar juga, nggak mau mengikut Allah dengan benar. Hukum Taurat sudah dikasih, terus Tuhan bertindak gimana supaya bahaya ini saya kok kan itu. Iya, tapi kan tetap Nah, walaupun ngelihat kayak manusia kayak gimana Tuhan itu nggak boleh pelitat-pelitut. Kalau yang ngomong rohnya, ya rohnya lah yang nebus gitu, bukan daging. Masa daging yang nebus? Apa-apaan ini? bukan dagingnya yang menebus, Pak. Enggak daging yang menebus. Yang disalib Makanya daging atau roh? dibilang, itulah kita sudah sangat mahal ditebus dengan darahnya yang suci. Emang yang ngomong di Yesaya 43:11 itu darah? Yang ngomong di Yesaya 43:11? Iya, bukan darah, Iya, bukan, tapi dengan tidak. pengorbanannya darah itu udah jelas mati di kayu salib, bangkit pula dari orang mati, kan gitu. Ya, tapi yang menjanjikan Naik ke keselamatan sorga. itu bukan darah, yang menjanjikan keselamatan itu roh, bukan darah gitu. Jadi ini gagal penebusannya karena yang menjanjikan itu roh. Yesaya 43:11 roh. Iya, kan udah saya diiyakan. bilang bukan darah, kan dah dibilang dengan sangat mahal darah Yesus itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Apa kata Yesus? Hari ini juga kamu naik ke sorga, masuk sorga. Kan katanya waktu yang disalib bertiga sebelah kanan, sebelah kiri kan dia nggak percaya Yesus Tuhan. Hari ini juga kamu masuk neraka. Artinya Kan Yesus nggak tahu mengenai nubuatan bahwa yang menebus, yang mati di kayu salib itu Tuhan yang roh, bukan Tuhan yang daging. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Saat Ali baru masuk nih, belum kerja. Saat kerja saat. Ya, Kepas masuk ke tengah. Asyhadu. Ya, saya sapa dulu satu Kalau tamu ini. mengucapkan itu Tunggu Pak, dulu, Pak saya Gibas. tidak asadu. Wah, Pak belok dia. Tunggu dulu Pak Gipas, saya izin sapa dulu. Paling pintar terus yang di bawah. Iya, gimana Bang BNko Lau F? Saya menanggapi tadi DM-nya abangku. Gimana, silakan, apa yang ada mau disampaikan? Iya, diskusi-diskusi aja, jangan menghujat. Saya ngomong, saya ngomong. Ya, saya sampaikan aja, jangan merasa udah paling pintar terus yang di bawah-bawah itu udah paling bodoh. Oke. Boleh abang, kan Anda seorang mengerti hukum ya. Kalau bisa saya katakan Anda penegak hukum, Anda di sini jangan berasumsi bahwa data di mana kami menghujat. Udah, ini kan ada juga yang nyimpan-nyimpan video-video Anda semua. Di mana kami menghujat bang? Langsung aja bawa data yang mana. Ya, saya hanya nyampaikan itu. Pengacara itu bukan asumsi loh bang, bawa data loh ya. Ya kalau kamu tanya datanya nanti saya share semua data. Oh nanti berarti omongan Anda juga nanti, jangan sekarang. Santai aja, ya. Kalau menginjak kitab suci agama lain itu menghujat. Itu masuk kategori penista di pasal berapa itu bang masuknya bang? Tadi yang bilang Kristen itu sesat siapa? Enggak masuk bang. Ya. Penista agama itu masuk pasal berapa bang? Pasal berapa? Dulu John Ruginting itu lebih galak dari kalian ngomong. Pasal apa bang? Ya ini mah bukan pengacara ini. Ya, kayak yang Udah diam turun. Kau bukan nggak ngerti hukum loh.
Gua bawa ke hukum nggak ngerti lu. Udah, kita mau diskusi kok. Lanjut host. Siap Bang Andi. Selamat malam menjelang pagi Bang Harusnya pengikut. yang ngerti hukum itu dari Kristen bikin persatuan untuk menggugat Romawi karena telah membunuh Tuhan kalian. Masuk pembunuhan. Main kali ya masih ada Bang Juma, tuh. Tarararat. Ayo bikin persatuan ya pengacara Enggak lah, Kristen enggak. sedunia. Nah, gugat itu tentara saya- Romawi yang membunuh Tuhan kalian itu. Bang Juma, Kalau diskusi debat Iya. agama, udahlah. Bang Juma, Iya. saya berterima kasih sama Bang Juma karena Kenapa? saya sudah baca Alkitab semua dari Yesus lahir dalam kandang, Yesus Ya. Yesus dibait ketika masih anak, terus sampai Yesus mati di tiang salib. Ternyata Iya. dia bukan Allah, bukan utusan. Dia bukan benar, yang benar-benar bukan buat kita sembah. Baru sadar. Saya juga baca Matius 1 18 sampai 23. Ternyata punya dia silsilah. dilahirkan. Jadi gimana? Masih mau menyembah manusia yang benjol kepalanya kalau dipukul batu? belum penuh dulu nih, baru berapa saya baca dulu Alkitabnya, tapi baru nyampe sampai ini saya loncat-loncat kan bacanya. Enggak itu ya, tapi yang jelas itu di Matiusnya itu saat saya baca emang yang dikatakan itu atas nama Yesus itu emang dilahirkan oleh Bunda Maria dengan tunangannya bernama Yusuf kalau nggak salah ya. Iya. Iya, sana sampai udah dari sadar saya nih. Berarti selama saya ke gereja setiap minggu yang Salah. saya lihat itu, yang itu berarti Yesus itu manusia yang kita sembah selama ini. Wah, mulai waras. Ada. Mulai waras, Man. Mulai waras. Mulai waras. Iya. Tapi saya belum Semua mau ini pokoknya dulu pas. Bang Juma. Tunggu. Saya masih belum penuh baca dulu semuanya. Kalau udah saya baca semuanya nanti saya ini lagi mempertanyakan, soalnya bener-bener ini soalnya terbuka bener akal saya itu sejak dijatuhkan sama Bang Juma bilang pakai sendal ini sebelah lah, terus orang gila lah, sadar. Di sana Itu tuh sendiri yang bilang kok. Bukan saya malam yang bilang. gila nih, malamnya tuh merenung saya nyari kitabnya, merenung baca ini itu, ya benar-benar semalam juga. Terus Bang Celebes juga bilang hadir, ya hadir, ini saya mau jelasin sedikit ini baru nggak sepenuhnya. Ya, silakan. Pengikutmu aja dulu yang Jadi benar. buat teman-teman ya semoga aja lah, doain aja lah biar cepat ada kebuka lah pikiran saya buat ya. Amin. Amin. Soalnya penuhnya mi baca semuanya nih dari baru yang baru saya baca di Matius saja sudah Ayo, kelihatan banget tuh. Udah Ya, Matius pengikut. 1. Sabar. Belajar aja dulu. Sabar, pakai pas sabar. Ya, pokoknya semoga aja lah. Saya pengen gimana sih rasanya? Ya sebenarnya takut juga. Takut sama siapa? Sama keluarga? Kan dari teman keluarga gimana ini itu kalau saya pinta, tapi ya semoga aja teman-teman yang tapping di bawah doain lah biar gimana sekuat-kuatnya saya gitu. Kalaupun memang saya dicoret di bla bla blanya nanti, itu urusan saya sama keluarga itu aja. Iya. Gak apa-apa Bang pengikut, nanti kita pakai jalur bawah aja, aman. Jadi benar-benar Bang Juma ini gara-gara Bang Juma ini benar. Saya Bukan saya loh. iya, Gara-gara batu. awal-awalnya saya ini benar-benar termenung malam Minggu itu kalau nggak saya malam Sabtu. Malam Minggu ya. Lupa aku. Gara-gara kutanya Sabtu dia kan. benar-benar
Apakah Tuhanmu Tepat itu banget kalau waktu itu, dilempari langsung saya batu buka itu. kepalanya benjol? Nah, Benjol katanya dari benjol. awal itu tuh terus beruntung sama Bang Juma itu sampai dikatain orang Tuhan saya orang gila lah, terus seumpamanya bla 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 bla, terus nggak tuh pakai sendalnya kiri, itu mah repot saya mikirnya di sana langsung. Udah nggak usah curhat, kembali diskusi ya. Lu curhat melulu dari kemarin. Kepas, saya maju Kepas, apa tadi? Topik apa? Jadi udah saya sebagian baca Bang Cebes di Iya, Matius 1 iya. itu Apalagi emang benar Cebes? Yesus itu emang benar dilahirkan oleh Tuhan yang nanti saya akan memperdalam lagi kalau memang Kepas omelin itu Banyak mulu. belajar, enggak pengikutmu. Kamu banyak belajar dulu loh, kawanku, saudaraku. Jangan sepotong-sepotong membaca. Tunggu, Bang Andi, ini Kepas Jadi pernah baca blunder. Bible nggak sih? Ini sebenarnya mereka ini baca lah, sebenarnya gini loh ya, izin dulu. Kepas, pengikutmu semuanya ini sebenarnya itu ingin menjadi muridnya Bang Juma, cuman malu-malu aja. Bang Cebes bukan begitu Terus gimana jadi masih saya pelajari dalam dulu kawang, jangan iya saya memang suka dengan penyampaiannya Bang Juma, suka. Jadi ya sabar dulu, saya masih untuk gimana, kalaupun ada celah untuk memang untuk dalam semua tentang Yesus, supaya dari kelahirannya terus di bayi, terus apa sih ke matinya, terus Yesus di apa namanya, dan di pokoknya semua tentang Yesus itu, apa manusia, apa Tuhan, apa bla bla bla. Nah itu masih saya mau perdalamin dulu, itu aja. Nggak usah diperdalam, Doanya diperluas. aja. Nggak usah diperdalam sedalam sumur bor. Orang Yesus itu manusia kok. Bang Cebes mah jangan gitu nggak bisa. Saya masih mengimani aja. Tapi udah makan babi kan? Pengikutmu udah makan babi? Makan. Aduh. Diusir kau nanti sama Yesus kau makan babi. Makan. Yesus nggak makan babi, kenapa kau makan babi? Disepak kau nanti. Disepak kau nanti. Udah kembali ke Bintang Timur. Kepas, Bintang Timur itu siapa menurut Anda? Kepas, Bintang Timur. Kan Pak Hendy kan selalu salah menafsirkan. Juru selamat lah. Bintang Timur juru selamat katanya Bang Juma. Dari mana datanya juru selamat itu bintang timur? Dari Tuhan Yesus. Nggak ada juru selamat itu bintang timur, nggak ada. Coba saya mau dengar aja dulu. Iya, yang bergelar bintang timur itu Dinda Kores, monitor. Masuk Panglima. Lagi makan ya? Udah beres, lagi ngunyah. Lagi ngunyah. Coba buka ini dek. Yesaya 14 nomor 12 Alkitab Sabda. Meluncur. Coba buka biar teman-teman kita ini lihat. Ini dalam kitab mereka sendiri. Bintang timur itu apa gitu loh. Ya, kemarin malah Gurunda udah ada yang mengakui kalau Yesus itu adalah Lucifer. Iya, emang. Sudah banyak yang Dari mengaku OTN itu. sendiri itu. Iya. Siapa Mereka yang mengakui Yesus itu Lucifer? Ada, cuman ini Lucifernya bukan Lucifer iblis kata dia. Enggak Ustaz Alif, katanya Pak Kepas ini bintang timur itu morning star katanya. Beda lagi lah. Ya. Yesaya 14:24. Wait. 12. Oh iya udah berubah lagi. Yesaya 14:12. Nih. Iya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar.
Engkau Iya. sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kita lihat sekarang Inggrisnya ya Gurunda ya. Iya. Sini pas, mata ke sini pas. Nih, NKJV. How you are fallen from heaven. Oh, Lucifer, son of the Lucifer. morning. Lucifer, bre. Nah, itu masih bisa mengelak. Masih bisa mereka kemudian lari, mengatakan lain, Lucifer yang itu beda, bintang timur yang itu beda, bintang timur yang di Wahyu 22 itu beda. Nah, coba Dinda buka tafsir Yesaya 14:12. Ketik aja tafsir. Ketik di Google Gurunda. Iya, coba. Tafsir Yesaya. Tafsir Yesaya 14:12. Yesaya 14:12. Nih, sabda Nah, punya. tuh. Iya. Coba klik. Oke. Sudah Ini udah? terklik? Nah, Ya udah. coba di bawah ada full life nas. Full life. Ya, Ini. di bawahnya. Di bawah. Udah Mana, mentok coba. ini. Ke atas lagi, ke atas. Ini. Ke atas. Coba ke atas. Oh, ini full life ini. Nah, tuh. Baca tuh, itu. Tuh. Beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Dia sendiri, ini tafsiran dari kitabnya internal mereka sendiri yang mengatakan, kalau mereka mengatakan bahwa Lucifer bintang timur itu tidak mengacu kepada iblis, ini buktinya. Beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Pernyataan Yesus dalam Lukas 10:18. Penafsir lain beranggapan bahwa ayat-ayat ini mungkin mengacu kepada antikristus akhir zaman yang akan memerintah Babel. Wahyu 17 nomor 1, Wahyu 2, 3, dan seterusnya. Itu referensinya ada. Jadi yang dimaksud bintang timur itu bukan kebaikan, semuanya mengacu kepada setan, iblis. Nah, sedangkan yang datang kemudian di Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus yang mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Itu. Sejak kapan Yesus mengutus malaikat? Yesus yang asli pernah nggak dia mengatakan mengutus malaikat, atau dia mengatakan aku punya malaikat? Nggak ada itu. Yohanes 13 ayat 13. Dia Tuhan Elohim Yahweh, maka dia berhak untuk mengutus malaikat. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jangan ngarang bebas, nggak bagus. Nah, Sofyan itu namanya. Nggak ada itu. Ya, kalau Anda membaca Matius 26, di situ justru menerangkan bahwasanya Yesus, andai saja dia mau, dia bisa saja minta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat. Bukan Yesus yang mengutus malaikat. Nah, sedangkan di dalam Wahyu 22 nomor 16 di situ mengutus malaikat. Paham ya? Yesus itu keilahiannya di surga, Bang Juma. Dengarkan. Kedagingannya turun. Dengarkan, ketika kemudian Yesus ini di dalam Matius 26 nomor 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Tuhanku supaya Tuhanku, Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus malah memberikan indikasi minta tolong kepada Tuhannya agar Tuhannya mengutus malaikat untuk menolong dirinya. Tapi Wahyu di 22 nomor 16 dikatakan, aku Yesus mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat.
Aku tunas Daud, akulah bintang timur, gilang gemilang. Ini siapa ini? Sedangkan kalau kita lihat dalam Yesaya, Dinda, Yesaya 14 yang tadi, di situ si bintang timur ini memiliki malaikat-malaikat. Gimana dong? Iblis pun memiliki malaikat-malaikat. Bahkan ular naga nanti dengan malaikatnya berperang dengan Mikael. Ayo. Yesus punya malaikat? Nggak ada Yesus punya malaikat. Coba. Gimana dong? Gimana dong? Hei. Sasa aja Bang Juma mengatakan hal begitu. Lah itu kan dalil, Bang. Iya, kan udah saya bilang sama Bang Juma. Itu hak Bang Juma mengatakan begitu, kan tidak saya bantah. Ya, artinya Anda harus mengakui bahwasanya selama ini kalian mempertuhankan apa? Bintang timur, kan betul nggak? Ada tidak Tuhan kemudian ya Tuhan kalian itu kan mengaku bintang timur, betul? Tuhan kami itu apa yang dipercayain oleh Nabi Abraham, Musa, Yakub, Ishak, itu adalah Tuhan kami, Elohim Yahweh yang bertata di kerajaan surga. Tidak, bukan itu. Ada enggak? Ada tidak kemudian Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub mengaku bintang timur? Ada enggak? Tolong tunjukkan dalilnya. Tidak ada. Nah, lalu siapa makhluk ini mengaku-ngaku bintang timur, mengutus malaikat? Di dalam Matius 25 nomor 41, iblis memiliki malaikat-malaikat. Yesaya 14 sesuai dengan tafsirnya yang ada di Alkitab Sabda, bahwasanya Helal bin Zakar ini, bintang timur ini adalah iblis. Dan yang ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi itu hanya iblis. Coba. Yesus mengatakan akan datang penyesat dengan memakai nama Aku. Nah, siapa yang datang kemudian memakai nama Yesus? Akulah Yesus. Nah, makanya itu Bang Juma, waspadalah karena tidak ada yang seperti Yesus. Artinya di kemudian hari yang pernyataan Yesus itu bukan. Di kemudian hari. Bukan kemudian hari. Waspadalah kepadamu. Mu di situ murid Yesus, orang Yahudi. Iya, benar. Benar. Sekarang benar enggak orang Yahudi ada yang datang mengaku Yesus? Benar enggak? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa itu? Suara yang datang itu di padang gurun itu siapa? Ya memang dari Yahudi, keturunan Yahudi, anak Daud. Yesus. Bukan. Yang punya suara akulah Yesus itu siapa? Siapa itu? Akulah Yesus, bintang timur. Itu siapa? Lucifer, Bapak. Nah, Lucifer itu pintar. Pengikutmu pintar. Masa Kepas belum pintar? Salah sembah Kepas ini maksudnya. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Al-Quran saya mengatakan itu. An-Nisa ayat 117. Iyad'una wa iyad'una illa syaitana marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Nah,
Yang datang mengaku Lucifer, mengaku bintang timur ini siapa? Yang kalian sembah. Apa itu? Iblis. Kok bisa? Buktinya Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Ayo. Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Matius 7, nomor 22-23. Orang yang sudah sampai pada level mengusir setan, bermujizat, bernubuah, pakai nama Yesus. Berarti level kebatinannya itu, kerohaniannya itu sudah tinggi kali. Tapi kenapa diusir? Diusir karena mereka berkongko-kongko dengan Lucifer bintang timur. Itu loh. Sekarang Anda tanya aja diri Anda, siapa yang mengajarkan kalian kemudian makan babi? Itu aja dulu. Siapa yang mengajarkan makan babi? Yesus. Mana dalilnya? Sedangkan Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk membakar semua pemakan babi. Ayo. Semua pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Ayo. Berarti kalau ada perkataan Tuhan demikian, maka Tuhan betul-betul akan datang ngapain? 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 Membakar siapa? Pemakan. Makan apa? Babe. Siapa itu? Bom-bom dan teman-temannya. Ayo. Mau kemana larinya Kristen ini? Mau kemana? Hah? Ayo. Kristen ini mau kemana perginya? Mau kemana coba? Kan udah ada, udah jelas. Jaminannya kan udah ke surga. Apalagi? Mana jaminannya? Penyembah Yesus mana Kan jaminannya? Yesus, kan Mana? Yesus Mana? mengatakan, siapa percaya dengan aku, dia Ya. akan selamat. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sekarang saudara mengenal Yesus utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Hidup Yesus kekal. itu adalah Tuhan. Tuh, di mana itu dalilnya? Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Siapa Engkau di situ? Siapa Engkau? Allah, Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Tuhan Bapa ini satu-satunya atau tiga-tiganya atau dua-duanya? Satunya. Satu-satunya. Ketika Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan, Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Sebagai utusan. Tidak mikir-mikir, lama ya. Iya, sebagai utusan. Jadi hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Bapa satu-satunya Tuhan, dan yang kedua mengenal Yesus sebagai utusan. Selesai. Sedangkan kamu, saudara Kristen, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Gimana itu? Ilmu dari mana? Yohanes 13 ayat 13 itu pegangan Bang Juma. Yohanes 13 ayat 13. Coba apa bunyinya? Apa lagi mau dibantah? Kau menyebut aku apa? Kau menyebut aku Kau apa? menyebut aku, kau menyebut dan Tuhan, itulah aku. Oke. Menurut rasa Guru dan bahasa Tuhan, Tuhan ya. Oke. Menurut saudara, rasa bahasa Indonesia antara kata Tuhan dan kata Tuhan sama enggak? Itu Tuhan, Bang Juma, Iya, saya bukan tanya Tuhan. dulu. Beda Tuhan, Oke, beda oke. Tuhan. Saya paham, saudara. Makanya saya tanya, menurut rasa bahasa Indonesia, kata Tuhan dan kata Tuhan sama tidak? Nggak ada Tuhan dikata di situ, Bang Juma. Itu yang kayak sama. Tuhan dan Tuhan. Iya, saya paham. Ya, Rabam Wamaran saya paham. Sekarang yang saya tanya, rasa bahasa kita orang Indonesia, kata Tuhan dan kata Tuhan, apa cakupannya itu sama atau tidak? Beda. Beda, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam original teks pengakuan Yesus. Nah, ini Bang Juma selalu mencari yang
yang aslinya. Sekarang begini saudara, bahasa Inggrisnya pisang apa? Banana. Kalau banana kita terjemahkan kemudian menjadi pepaya, cocok tidak? Ya nggak cocok lah. Ya nggak cocok. Nah, bahasa Yunani yang dipakai Yesus di situ theos atau kurios? Hei. Jadi gini Bang Juma, Jadi gini ya. Bang Suma. Enggak, Jadi gini Bang Suma. Bentar Bang Tadi Juma. banana, Bang Juma. ketika diterjemahkan menjadi pepaya, ini ya, salah. Kalau kurios atau Bukan, kurie begini, Bang diterjemahkan Juma. Tuhan, salah atau benar? Yang saya buka Alkitab ini sekarang, Alkitab ini ditulis Tuhan bukan Tuhan. Jadi Nah, Bang sekarang, Juma itu bagaimana? Baik, Gitu loh. saudaraku. Ketika ada buku bahasa Inggris di dalamnya tertulis banana, begitu diterjemahkan banana tadi diterjemahkan menjadi pepaya, ini terjemahan salah atau betul? Salah. Salah. Nah, original teks yang mengatakan kurie atau kurios, diterjemahannya mengatakan Tuhan, berarti salah. Terus Anda sudah tahu itu salah, Anda imani. Kenapa? Wa iyad'una illa syaitanam marida. Kenapa bisa demikian? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu menjanjikan mereka dan setan itu membangkitkan angan-angan mereka. Padahal setan itu Yang salah hanya ini siapa, menjanjikan Bang Juma? tipuan Yang salah ini belaka. siapa? Itu Al-Quran katakan. Yang salah ini siapa? Siapa yang salah ini sekarang? Yang Ini salah di itu Alkitab Kristen. Tuhan. Bung, Kok saya Kristen? katakan yang Kristen itu yang salah. Sekarang zaman modern, zaman internet. Orang bisa belajar dari mana saja. Tidak mesti belajar dari pendeta. Tidak mesti belajar dari pastor. Karena mereka ada tujuan, yaitu perpuluhan. Kenapa nggak belajar langsung kepada Bible? Kenapa? Yang salah itu kalian. Karena kalian sudah tahu kebenaran, tetap kalian menolak kebenaran itu. Banana, terjemahan aslinya adalah pisang, bukan pepaya. Kurios, terjemahan aslinya adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tetap aja dipaksakan jadi Tuhan. Apakah itu bukan cuplis namanya? Itu cuplis, itu namanya zolim. Makanya orang zolim itu tidak dapat petunjuk. Kenapa? Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit, sehingga ketika berbicara kebenaran, kebenaran kalian tolak, dan yang kalian kedepankan adalah egosentris. Yang kalian kedepankan itu adalah ego kalian, iman buta kalian, doktrin dogma kalian. Kalian mematikan akal. Sementara Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan dengan akal, bukan dengan iman, bukan dengan kepercayaan, tapi dengan akal. Ketika akal sudah membuahkan hasil, hasilnya itulah yang harus diimani. Bukan diimani dulu, baru diakal-akali. Ketika kemudian iman kita tidak masuk akal, baru akal-akalan. Kayak tadi, arti daripada pisang dalam bahasa Inggris, banana. Nah, kalau diartikan pisang ke dalam bahasa Inggris menjadi monkey, masuk enggak? Enggak. Tapi giliran Tuhan jadi Tuhan, wah itu kan di aslinya Bang Suma. Jangan masuk aslinya dong. Masuk ke terjemahan, coples. Mana cerita Anda mikir otak dikasih oleh Tuhan, tapi karena hati kalian punya penyakit, akal jadi dikebiri. Sadarlah saudaraku, Jangan ya. Bang Juma, jangan berputar-putar tapi nggak ada titik temu gitu loh. Kan udah saya katakan tadi sama Bang Juma. Sudahlah. Enggak begini loh. Alkitab Tugas saya ini cuma mengingatkan, Tuhan. kalau Anda ingin kufur terhadap apa yang saya jelaskan, silakan aja lah, ikrah filin, saya tidak paksa. Yang pasti Yesus mengatakan di situ kurios atau kurie, bukan Tuhan. Bang Juma, kalau Tuhan, terima. Tuhan itu theos atau alaha, itu pun theos itu dewa. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Bang Yesus Juma, mengatakan, silakan. saya izin, saya terima udah kurios itu Tuhan atau kurie atau sebutannya Quraisy atau raja-raja, udah Bung saya Quraisy, terima. ngapain larinya Quraisy?
Kalau Quraisy itu Pak Bom. Pengikutmu, Ya, sebut. kamu diam aja dulu. Kamu ngelantur kalau ngomong gitu loh. Ya samanya kau juga ngelantur. Tuhan dibilang Tuhan. Tadi ditanya, sama ndak muatannya Tuhan dan Tuhan? Tidak sama. Yesus mengatakan Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Kenapa Anda menganggapnya Tuhan? Berarti Anda lebih ngelantur lagi. Banana katanya pisang, tapi Anda percaya itu adalah pepaya. Kan sakit. Sakit itu Anda. Makanya dikatakan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanam marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan. Setan itu yang kamu sembah. Apa buktinya? Akulah bintang timur, gilang gemilang. Sadarilah itu, Bung. Sadarilah itu. Karena Yesus akan mengusir kalau kalian mati, ya, tidak meninggalkan agama yang kalian anut ini, Yesus akan mengusir. Matius 7, 22, 23. Coba, mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk yang menyembah dirinya? Nggak ada. Jaminan masuk neraka, iya. Mana? Matius 7, 22. Bukankah kami bernubuat, bermujizat mengusir? Itu dia lakukan, bermujizat mengusir karena mereka telah menuhankan Yesus, beribadah Yesus, menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Berarti dipertuhankan. Jaminan bagi orang yang mempertuhankan Yesus adalah neraka. Mana dalilnya? Itu tadi. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23, Matius 13 nomor 50, orang yang diusir Yesus masuk ke neraka jahanam. Jangan gengsi. Kalau Islam salah, coba tunjukkan di mana Islam itu salah. Tunjukkan kepada kami, tapi dengan kaidah ilmu, bukan fitnah. Selayaknya saya menyatakan Kristen salah, saya nyatakan ilmu, dengan kaidah, dengan pemahaman. Bukan asal nuduh, bukan saya memfitnah, itu fakta. Siapapun yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalil ada. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Jangan oleh karena kita lahir dalam keadaan seperti ini salah, maka gengsi menerima kebenaran. Jangan, Bu. Jangan. Keselamatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Keselamatan itu harus berpola dengan akal kita. Yang tidak masuk akal, lalu kita imani benar, itu ada akal-akalan. Contoh, kita sudah melihat ini adalah bara api, tapi kita paksakan dengan kepercayaan kita, ini bara api kalau disentuh pasti dingin. Karena kita yakini, kita percayai, kita imani, padahal akal mengatakan yang disebut bara api pasti panas. Ah, enggak dong, saya kan udah terlanjur percaya bara api itu dingin. Nah, peganglah cuplis, begitu pegang melepuh gusinya. Udah dibilang bara api jangan dipegang di depan. Oh tidak, dia adalah es katanya. Oh, pegang, melepuh gusimu sekalian. Karena kenapa? Modal dogma, modal doktrin. Enggak kok, bara api ini dingin kok. Ya udah pegang lah coba. Begitu pegang, terlepas kukunya. Karena dogma, doktrin. Sudah dibilang, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Masih ngotot. Enggak kok. Yesus itu adalah Tuhan yang satu-satunya itu yang datang menjelma menjadi manusia yang dibunuh oleh manusia. Cuplis. Enggak kok. Bara api itu adalah es batu es yang datang menjelma menjadi bara api. Ya udah peganglah, peluklah, ciumlah, jilatlah. Bagaimana mungkin ada kebenaran? Seekor sapi dibilang ayam. Bisa tidak itu seekor sapi disebut ayam? Ya nggak bisa. Sapi-sapi aja, ayam-ayam saja.
Tapi orang Kristen apa? Begitu melihat Maria melahirkan, oh, telah lahir Tuhan kita di kota Daud. Gondol. Jelas-jelas yang keluar dari rahimnya, dari vagina Maria adalah anak manusia. Kok dibilang Tuhan? Dasar cuples. Samanya itu sampai keluar dari kandang. Lantas Anda katakan, oh, telah keluar ayam dari kandang sapi. Dasar gorila nggak punya otak. Itu doktrin. Yang keluar berbunyi ngek. Itu sudah pasti monyet. Monyet itu sudah pasti sapi. Gak mungkin bukan. Mbek. Itu sudah pasti kuda. Itu sudah pasti kambing. Jadi nggak mungkin salah. Kecuali pendengarannya itu rusak. Ya. Jadi kalau Maria melahirkan, saya membilang Bang Juma itu tidak memiliki Roh Kudus, Roh Allah. ini lagi Roh halus dibilang lagi Roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing kepada kebenaran, Cak Ayu. Tak mungkin Roh Kudus itu membimbing kepada kesesatan. Sedangkan yang Anda katakan itu Roh Kudus, bagaimana mungkin dikatakan Roh Kudus? Masakan anak bayi dibilang Tuhan? Hah? Roh apa? Roh Kudus. Kepas. Ya apa Roh Kudus? Yang keluar dari rahimnya Maria itu adalah sapi. Mau nggak dibilang sapi? Nggak mungkin. Kenapa kau tidak mau mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu sapi? Ya karena yang kau lihat itu adalah anak bayi manusia. Mau nggak dikatakan yang keluar dari rahimnya Maria itu adalah ayam? Mau nggak? Tidak mau, karena yang kau lihat itu adalah manusia. Tapi giliran doktrin masuk, yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia. Parah kalilah. Cobalah berpikir, pakailah otak. Pakailah otak. Di Markus 5, Bung, masalahnya datanya agama Kristen itu selalu bertambah karena tahu mereka kebenaran. Bang Juma. Matius mereka 24. mau selamat, mereka mau selamat bukan mau masuk neraka. Matius makanya memilih Yesus sebagai Tuhan. Matius 24 nomor 24. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Ingat, masih ingat pesan Yesus? Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Masih ingat? Ingat pengakuan Yesus itu? Itu untuk orang Farisi. Ya, giliran kayak gitu orang Farisi. Itu kalau gitu-gitu orang Farisi. Jadi gitu-gitu. Apa? Kenapa dibilang Yesus? Jadikanlah semua muridku. Artinya ini karena dibilang Yesus, jadikanlah semua jadi muridku. Makin banyak agama Kristen. Data jelas. Mama. Kalau data kan jelas. Apakah Anda muridnya Yesus? Apakah Anda muridnya Yesus? Saya mau murid Yesus. Saya mau, baru mau. Sekarang Anda hamba Yesus, betul? Sekarang Anda hamba Yesus, betul? Iya. Ada nggak perintahnya jadikanlah semua bangsa menjadi hambaku? Ada nggak? Kan dibilang muridku, jadikanlah semua jadi muridku. Jadi murid, bukan jadi hamba. Cak Ayu. Murid itu udah jelas mengikuti perintahnya. Ya, bagus. Mana perintahnya Yesus untuk menjadi Kristen? Mana? Nggak ada ya setelah Yesus naik ke surga, baru lahir agama Kristen, baru Islam lahir. Berarti tak ada perintahnya Yesus untuk orang menjadi Kristen, betul? Murid-muridnya lah mengajarkan itu. Rasul Paulus, rasulnya. Perintahnya ikut ke Yesus atau ikut ke murid? Yesus itu bukan, itu bagian dari dari perintah Yesus. Kan dijadikanlah muridku. Artinya begini, ketika di agama Kristen harus dibaptis.
Siapa? Makanya apa kata Yohanes? Apa katanya? Yesus sendiri pernah membaptis nggak? Tuhan Yesus, Yesus baptislah pernah saya. membaptis nggak? Yesus Artinya pernah situasional dan kondisi itulah yang nggak pernah. Enggak. Alamak, Yesus mengatakan. Tapi Yohanes, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus menyembah Yesus gak? Yesus menyembah Yesus gak? Iya, saya tanya, Yesus menyembah Yesus gak? Iya, Yesus itu kan Elohim, ngapain dia disembah dirinya? Ah, sekarang saya tanya, Yesus menyembah Yesus gak? Bilang aja. Enggak. 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 Kristen ikut siapa menyembah Yesus? Elohim, Yahweh. Di mana Elohim menyembah Yesus? Bukan, kami Kristen menyembah Yahweh, Elohim. Iya, Yesus mengatakan, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Kalau aku sujud, muridku sujudlah. Nah, kalian ke gereja sujud nggak? Kok jadi ke situ? Sujud itu bukan berarti, bukan begitu. Cuma, nah ini yang membuat blunder kan? Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sujud. Kamu? Sujud. Kalau mengasihi aku harus sujud. Ya sujud. Kamu ke gereja sujud nggak? Tidak. Sujud itu bukan konotasinya bukan begitu. Aduh, Bang Juma. Jangan nanti kami sholat sujud kan gitu. Nanti kan Bang Juma bawa kami sholat sujud. Kenapa Kristen ibadah nggak sujud? Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan sujud dalam berdoa. Kristen, sujud nggak? Ya kalau di gereja ya nggak sujud lah. Ya kalau kau sujud di gereja, jidatmu kejeduk kursi. Betul ya? Jelas kan? Udah liar kemana-mana kan? Benar kan? Bukan. Ini dia. Kamu tadi mengaku murid. Yesus Yohanes 10:27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. 1. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang aku lakukan adalah sujud dalam berdoa. Nah, Kristen melakukan hal yang sama enggak? Ya kita bisa bersujud berdoa waktu berdoa di rumah. Banyak cerita. Sekarang pertanyaan, Kristen ke gereja sujud nggak? Belum pernah saya temukan gereja Kristen keluar dari gereja benjol-benjol jidatnya, belum pernah kulihat. Berarti mereka nggak sujud. Karena kapan mereka sujud, maka dia akan jeduk jidatnya ke sandaran kursi yang di depan. Nah, gitulah. Artinya kalian itu hanya nyamar-nyamar. Makanya diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Iblis selalu melilit lidah saya ketika saya baca ayat ini. Data ini pasti terbalik-balik. Pasti terbalik-balik. Dihampal sampai berapa kali pun, begitu saya baca Matius 24, nanti kan pasti lupa. Gitu kan? Matius 7 nomor 23 pasti kebalik-balik. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pasti kebalik-balik. Iblis yang melarang lidah saya mengucapkan, membuka tabir rahasia mereka. Itu jelas itu, Bung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Aku ibadah Sabtu, muridku ibadah Minggu. Gondrong lu. Gigi lu gondrong, bro. Gurumu ibadahnya Sabtu, lu mengaku murid yang setia, ibadahnya Minggu. Dasar cuplis.
Gurumu nggak makan babi, ente pesta dengan babe. Baru pagi-pagi nguap, mulut bau babe. Malam ngobrol, mulut bau babe. Pagi juga bau babe. Babi aja terus kalian makan. Yesus pernah nggak kayak gitu? Enggak. Buktinya kan banyak yang suka makan B2, apalagi Masa itu jadi unsur kebenaran? Justru Malah. Yesus bukan. benar enggak? Dengar dulu. Benar enggak Yesus menubuatkan bahkan banyak orang yang disesatkan oleh pengajar palsu, nabi palsu, Mesias palsu? Benar enggak kata Yesus? Bahwa akan banyak orang yang disesatkan oleh Mesias palsu dan Yesus palsu dan nabi palsu. Benar enggak dalam Matius 24:24? Dia akan menyesatkan banyak orang. Benar. Benar enggak? Ah, benar. Terus Benar. kenapa Anda bangga? Benar. Kenapa Anda bangga? Banyak orang nyembah Yesus. Kenapa Anda bangga? Justru itu menggenapi nubuatan daripada Yesus, bahwa Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Bukan ke situ, Bang Juma. Alamak, oke. Jadikanlah semua muridku. Udah Dengarkan. jelas kan? Kalau dijadikan semua murid, berarti Kristen itu harus menjadi orang Yahudi. Ibadah Sabat, tidak makan babi, oke, bersunat. Kalau kalian memang betul-betul murid, tapi kalian itu hanya nyamar-nyamar. Dari buahnya kau bisa melihat dia, kata Yesus. Memanggil aku Tuhan. Nah, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat, itu tanda-tandanya. Sekarang begini. Percaya nggak ucapan Yesus bakal muncul Yesus palsu? Percaya nggak? Percaya? Nah, percaya. Mana Yesus palsunya? Belum datang. Iya. Belum datang katanya. Allahu Akbar. Yang datang di Jadi Pulau siapa? Patmos. Yang datang di Pulau Patmos itu, akulah Yesus, mengutus malaikatku. Aku tunas Daud, sang bintang timur. Itu siapa? Kalau ada Itu banyak siapa? yang Aku tanya mengaku. dulu. Itu siapa? Nabi itu kan Ya. palsu itu. Selamat, Anda sudah mengakuinya. Berarti yang disembah Kristen selama kurang lebih 2000 tahun adalah Yesus palsu. Sudah selesai. Bang Andi lanjut, teman-teman yang lain. Udah, ingat, tugas saya hanya mengingatkan. Anda mau ngikuti, silakan. Anda tidak mau, silakan. Tugas saya sudah selesai. Oke, Bung? Anda sudah mengakui bahwa yang mengaku bintang timur itu adalah Yesus palsu. Subhanallah. Silakan, kebenaran akan terungkap. Terus kapan Bang Juma mau nuntut saya bersyahadat? Allahu Akbar. Hari ini udah langsung. Hari ini langsung. Atau kau mau kubaptis? Kubaptis kedua kali. Soalnya aku pun 2 kali ini dibaptis. Mau nggak kau 2 kali kubaptis? Tidak. Ini Aku sangat terkesima dengan penyampaiannya. Sangat benar sekali. iya, sedangkan saudara Kepa saja mengakui bahwa yang mengaku bintang timur itu adalah Yesus palsu. Mau kayak mana lagi? Enggak, gini loh Bang Juma. Bang Juma Gimana? itu putar-putar gitu loh. Gimana? Enggak, secara Putar-putar. pakai pas secara logika aja dengan akal sebenarnya masuk sebenarnya penyampaiannya. itu. Cuma kita tidak mengakuinya aja, itu aja. Masalahnya akalku nggak masuk, pengikutmu. Oh, akalmu yang tidak masuk, bukan penjelasan saya. Berarti akalmu. Kan tadi udah dibilang sama Bang Suma, fi qulubihim marada, di dalam hatimu ada penyakit. Sampai kebenaran pun kamu tolak. Kita sudah mengatakan itu adalah seekor sapi yang bunyinya mbe. Tapi kamu tetap aja mengatakan bukan, itu adalah kucing. Kenapa? Dalam hatimu ada penyakit. Itu, Bung. Tanyalah dirimu jujur. Hati yang paling terdalam kamu tanya bait-bait.
Wahai hatinya si Kepas, apakah benar Maria melahirkan cuplis atau Maria melahirkan manusia? Tanya hatimu yang paling dalam. Tanya hatimu. Jangan ditipu oleh iblis. Karena yang mengajarkan kamu mempertahankan egomu dan kepercayaanmu ini itu iblis. Iblis tak mau kekurangan pasukan. Oh tidak Bang Suma, hentikan. Jangan kau ambil satu persatu prajuritku, please. Betullah aku memang adalah Azazel, bintang timur, Helal bin Zakar. Tapi please Bang Suma, jangan kau ganggu pasukan-pasukanku. Mereka semua adalah prajurit-prajuritku yang akan menemaniku di neraka Bang Suma. Please, jangan kau sadarkan mereka. Biarkan mereka terselubung dengan lemak babi Bang Suma. Jangan, please Bang Suma, jangan. Jadi ku tanya dulu Bang Juma, aku nanya dulu ya Bang Juma. Allah itu di mana? Allah itu meliputi kekuasaannya langit dan bumi. Jadi Allah tidak bisa ditanya Allah itu di mana. Al-Quranul Karim menyatakan kan itu gawat kan? Tunggu dulu Bang Juma, gawat kan? Kok bisa Bang Juma aja nggak tahu di mana Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah itu ketika ditanya, aku lebih dekat daripada urat leher, urat nadi mereka. Itu dalam Al-Quran dijelaskan kepada kami. Dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Berarti bagaimana mungkin Anda bertanya, Tuhan itu di mana, Allah itu di mana? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jarak baginya. Makanya dikatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warida. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayo. Jadi Allah itu berarti ngambang ya. Berarti ngambang ya Bang Juma ya. Allah itu nggak tahu ya di mana ya. Ngambang ya. Begini saudara, kalau saya bertanya kepada orang Kristen 2000 tahun yang lalu Tuhannya Kristen ada di mana? Ada di kandang domba. Kadang berada di mana? Kadang di bait suci. Kadang di mana lagi? Kadang di rumah ayah tirinya. Di mana lagi? Kadang di rumahnya. Kadang di tempat pemungut cukai. Itu Tuhanmu menempati tempat-tempat seperti itu. Sedangkan Tuhan alam semesta itu tidak butuh tempat. Sama seperti misalnya Yesus puasa 40 hari. Lamparlah dia. Setelah dia lapar, dari kejauhan dia melihat pohon ara. Dia datangi pohon ara itu. Kenapa dia harus datang? Karena dia tidak maha tahu. Tuhan saya, masakan dia mau dikatakan dia ada di sini? Berarti kalau dia ada di sana, berarti dia nggak ada di sini. Karena ada di sana. Bukan begitu. Allah meliputi langit dan bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu jelas itu. Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat. Gitu. Tadi Bang Juma mengatakan Yesus itu puasa 40 hari 40 malam. Artinya dia mengalami lapar. Di mana dia karena dia manusia bukan Tuhan. Iya. Tunggu dulu. Kok Dia tunggu lagi? Apanya lagi? Iya, supaya saya jelaskan. Jadi dia mendekati pohon ara. Yang di mana Yesus itu sebenarnya bisa aja dia makan apa aja pun, kenyang pun dia bisa. Ya, sebenarnya. itu karena Anda menganggapnya Tuhan. Iya, itu karena Anda menganggapnya Tuhan. Nah sekarang bisa nggak?
Bisa nggak apa yang Bang Juma enggak baca enggak ya kali dia dicobain oleh iblis. Kan dibilang nyala kau iblis, bukan dibilang nyala aku iblis, kan enggak aku dibilang nyala kau iblis kan katanya. Iya, iblis disuruh enya. Iya kan? Habis itu iblis disuruh nyembah siapa? Kan berarti Bang Juma nggak mendengar. Jika kau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Apa kata Yesus? Tidak, melainkan firman, bukan hanya dari makanan. Matius Jelas bahwa Matius 4, bahwa dia bisa bertahan bukan karena makanan, tapi karena firman. Apa sih? Faktanya dalam kitabmu itu Yesus lapar. Ketika dia kemudian Iya memang berpuasa, lapar, namanya puasa 40 hari 40 malam. Maka dari itu 3 kali diuji, dicobain oleh iblis. masuk akal tidak kemudian Tuhan pencipta alam semesta mengalami lapar? Dia kedagingannya, keilahiannya di surga. Masuk Bang akal Juma. tidak Tuhan punya kedagingan? Ya masuk akal lah. Tuhan bisa menjadi manusia, manusia yang nggak bisa jadi Tuhan. Mati meja. Kalau Manusia Tuhan ya sok menjadi tahu. manusia, Tunggu, manusia sok tahu, tapi Tuhan maha tahu. Manusia sok tahu, tapi Tuhan maha tahu. Udah, nah, apa bisa lagi yang tidak mau kita Tuhan bantah? tidak maha tahu? Bisa enggak? Tuhan itu maha tahu. Nah, terus kenapa Yesus itu tidak tahu kapan musim buah ara? Dia kan 100% menjadi manusia, tapi keilahiannya nggak hilang, Pak Bang Juma. Kalau keilahiannya tidak hilang, kenapa dia nggak tahu musim ara atau bukan? Hilang dong ketuhanannya karena dia nggak tahu musim ara atau bukan. Gimana sih ente? Nanti dibilang Bang Juma, kenapa dia bisa tangkap Romawi, sementara yang Petrus memotong telinga tentara Romawi? Artinya apa? Itu penggenapan firman. Bukan. Nanti Gini. itu lagi arahnya. Gini, kita sederhanakan. Gini, kayaknya Anda masih bisa sembuh. Gini, coba. Aduh, coba lihat. Coba. Manusia, apakah Tuhan? Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Bukan ke situ. Manusia Ya, itu udah saya apakah tarik. Tuhan? Tunggu. Manusia apakah Tuhan? Jangan, kalimatnya bukan begitu. Enggak, bukan ke situ, bukan ke Manusia situ. nggak bisa jadi Tuhan. Bukan ke situ. Manusia apakah Tuhan? Maksudnya manusia apakah Tuhan? Maksudnya kalimat apa ini? Tunggu dulu Bang Coba. Sulit dicerna ini. Kalau saya tanya Anda, binatang apakah Tuhan? Jawaban Anda? Jawaban Anda? Binatang apakah Tuhan? Nggak cocok gitu loh. Gini. Binatang itu apakah yang level Tuhan? Pantas saja. Binatang itu apakah level Tuhan? Ya enggak lah. Ya. Manusia itu apakah level Tuhan? Juga. Ayo. Menggenapi firman. Enggak, Bang. Jangan dulu bawa itu. Jangan dulu bawa doktrin, Bung. Jangan dulu bawa doktrin. Manusia apakah level Tuhan? Bukan. Jujur bisa aja dia menjadi manusia. Bukan level. Enggak level. Berarti Tuhan Anda juga bisa jadi binatang. Ya terserah, kembali kepada Tuhan lah, kan. Seperti Tuhan. Sekarang kalau Tuhanmu, sekarang kalau Tuhanmu jadi binatang, yang mengurus manusia siapa? Kan nggak pernah jadi binatang. Kata siapa? Kata siapa? Sejak kapan tuh? Siapa bilang? Dasar pijakan kitabmu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Nah terus ada nggak tertulis? Nah, menjadi sekarang kalau dia tidak kan tertulis, ada. Aduh, kalau dia tidak tertulis, dengar, jangan mabuk gitu loh. Bolehkah Tuhanmu minum seloki langsung mabuk? Bolehkah Tuhan kamu itu batasi dengan akalmu itu? Kutanya dulu. Boleh enggak Tuhanmu kau batasi dengan akalmu? Boleh Tuhanmu kau batasi dengan akalmu? Ya nggak boleh lah. Enggak boleh. Berarti kalau Tuhanmu mau jadi monyet, ngapain kau pakai akal untuk memikirkan?
Katanya Tuhan itu nggak terbatas, Tuhanmu nggak terbatas, Tuhanmu nggak mustahil. Berarti Tuhanmu bisa jadi babi. Ngapain kau pakai otak? Giliran Tuhan jadi manusia, kau tidak pakai otak. Nggak boleh. Lalu, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena kau pakai otak. Giliran Tuhan menjadi manusia, kau nggak pakai otak. Bang Juma, binatang itu nggak ada roh, ya. Ini yang harus dibedakan Bang Juma. Nggak ada roh. Nggak ada roh. Jadi binatang itu nggak ada roh. Berarti bagaimana mereka hidup? Mana sih menjelaskan sama Bang Gimana Juma? sih? Lucu. Udah akut memang Bang Juma. Jadi gini, dengarkan saya. Manusia apakah selevel Tuhan? Tidak. Tuhan apakah selevel manusia? Tidak. Betul? Betul? Tidak, iya manusia kayak kita ya, jangan disamakan kayak Yesus. Iya udah nggak apa-apa. Dia Elohim Yahweh. Iya silakan aja itu, silakan aja itu kegilaan Anda. Sekarang manusia nggak selevel Tuhan, betul? Betul. Nah, Tuhan nggak selevel manusia, betul? Ya. Benar. Nah, sekarang Yesus ini manusia atau bukan? Tuhan. Kan? Salah nggak kalau saya mengatakan bahwa Anda gepeng? Terserah Bang Juma, terserah. Tolong dulu refleksi lagi otak Anda. Anda mengatakan Yesus manusia yang tidak sama seperti kita, betul? Iya, benar. Berarti posisinya dia manusia kan? Iya, pas di bumi dia manusia, keilahiannya di surga. Pas di bumi dia manusia. Oke. Pada saat Tuhanmu menjadi manusia, berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Betul? Berarti bolak-balik kita ngomong. Loh, tadi katanya level manusia tidak selevel Tuhan. Tuhanmu menjadi manusia berarti dia masuk dalam tataran